Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaki yang sombong dan tersesat. Pada awal 2003 ada seorang pendaki yang bernama Acil dan Uco. Mereka berasal dari Jawa Timur dan mereka berencana akan naik gunung pada tanggal 20 Mei 2003. Karena pada hari itu tepat hari ulang tahun dari si Acil. Dan mereka berdua berencana merayakan ulang tahun di gunung yang ada di daerah Jawa Barat. Singkat cerita, dengan perbekalan yang seadanya mereka berdua pun naik ke gunung itu. Pada siang hari mereka mulai start, menjelang maghrib mereka baru sampai setengah perjalanan. Dan mereka pun berencana untuk beristirahat dulu sambil makan makanan yang mereka bawa. Dan tidak lupa mereka pun berdoa supaya selamat sampai atas gunung. Tetapi si Ucok dengan angkuhnya mengatakan, "Sudahlah berdoa, saya sudah naik gunung ini 4 kali, jadi pasti aman, tidak akan tersesat." Lantas si Acil pun marah karena perkataan si Ucok ini terlalu sombong dan takabur. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 8 mereka bertemu seorang nenek-nenek dan kakek-kakek. Lantas mereka pun terkejut, kok ada kakek-kakek dan nenek-nenek malam-malam begini di gunung. Terus wajah mereka pun tampak lain seperti pucat dan pandangannya kosong. Lalu kakek dan nenek itu pun menegur mereka dan berkata, "Mau kemana kalian?" Lantas si Acil dan Ucok pun menjawab kalau mereka mau naik ke puncak gunung. Lalu si kakek bilang kepada si Acil dan Ucok, "Lebih baik kalian turun aja karena bahaya di atas gunung cuma berdua." Lalu si Ucok dengan sombongnya bilang, "Kenapa suruh kita turun? Saya loh naik gunung ini berkali-kali, tapi tetap aman, gak ada apa-apa. Mending kakek dan nenek saja yang turun. Sudah tua, malah naik gunung malam-malam." Lantas si kakek pun bilang, "Ya sudah, terserah kalian. Yang penting saya sudah mengingatkan dan jangan menyesal kalau nanti terjadi apa-apa." Lantas si Acil pun berencana untuk turun. Lalu si Ucok tetap ngotot mau naik karena si Acil sudah punya firasat buruk. Tapi tetap si Ucok ngotot mau naik dan mereka berdua berdebat. Setelah mereka berdua berdebat, tiba-tiba si kakek dan nenek itu pun hilang. Lantas si Acil pun bingung, kenapa kakek dan nenek tadi tiba-tiba tidak ada. Tapi si Ucok yang keras kepala malah bilang, "Sudah mati paling," sambil tertawa. Akhirnya si Ucok pun coba menenangkan si Acil dengan bilang, "Sudah nggak usah dipikir, kita lanjutin saja karena kurang sedikit kita sampai puncak." Si Acil pun dengan terpaksa mengiyakan perkataan si Ucok. Lanjutlah mereka naik. Keanehan pun kembali terjadi. Tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan seperti ada sebuah pesta pernikahan. Mereka pun heran, masa di gunung ada hajatan? Dan mereka berdua pun coba mencari sumber suara itu. Setelah mereka mencari sumber suara itu, ada bapak-bapak bilang ke mereka, "Kalau nanti kalian lihat ada banyak orang, kalian diem saja. Dan kalian harus bersikap biasa, jangan makan apapun. Kalau ada yang masih ada, jangan menoleh ke belakang." Dari situlah mereka tambah bingung. Tadi ada kakek dan nenek, sekarang ada bapak-bapak. Dan si Ucok yang tadinya keras kepala mulai merasa aneh dan mulai merasa kalau misal mereka kakek-kakek tadi benar dan kakek-kakek nenek tadi adalah penjaga gunung ini. Karena tidak ada pilihan, mereka lanjut ke puncak gunung. Tak lama berselang mereka pun terkejut setelah melihat di depannya seperti ada acara pernikahan. Mereka pun mau balik karena takut, tetapi mereka masih ingat perkataan bapak-bapak tadi kalau mereka tidak boleh menoleh ke belakang
dan tidak boleh makan makanan apapun. Masuklah mereka ke dalam alam jin. Awalnya mereka merasa biasa, tapi lama-lama hawa pun berubah menjadi dingin seperti dalam ais. Lalu karena si Ucok ini orangnya sembarangan, jadi si Ucok pun makan makanan di hajatan jin itu. Alhasil semua jin yang ada di situ mengerumuni si Ucok. Si Acil yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan terus berjalan maju. Dan si Ucil pun kaget karena perasaan tadi si Ucok masih ada di belakangnya, sekarang malah tidak ada. Dan si Ucil pun pingsan karena ketakutan. Setelah sadar, si Ucil pun dibangunkan oleh pendaki lain yang setelah dibangunkan baru si Ucil cerita perihal yang ia alami. Lalu semua orang pun mencari keberadaan si Ucok sampai dari atas ke bawah ke tepi jurang, tetap Ucok pun belum ditemukan. Sampai semua dikerahkan, sampai beberapa hari pun si Ucok tidak ditemukan. Dan pada hari keempat pencarian, akhirnya si Ucok pun ditemukan dengan keadaan compang-camping seperti orang gila. Dan dia sudah linglung, tidak tahu dia ini siapa, ada di mana tidak tahu. Dan tapi alhamdulillahnya dia masih ketemu dengan keadaan selamat, meskipun kejiwaannya pun sudah terganggu. Dan kesimpulan dari video ini adalah jagalah lisan, jangan sombong di tempat orang, karena kita tidak boleh sesumbar. Dan cerita hari ini cukup sampai sekian. Apabila teman-teman suka, silakan teman-teman dukung video ini. Dan assalamualaikum.